Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait LKM 7 Pengantar Kewirausahaan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, buatlah bisnis plan sesuai dengan usaha yang dibuat pada model bisnis kanvas. Berikut merupakan model bisnis kanvas yang saya buat. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu customer segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Kerajinan nyaman ini memiliki dua target pasar, yaitu menurut demografis dan psikologis. Secara demografis yaitu wanita berumur 18-60 tahun, sedangkan secara psikologis yaitu wanita yang suka dengan fashion. Kemudian yang kedua yaitu value proposition. Pada elemen ini, kerajinan nyaman akan menjelaskan apa saja yang telah diproduksi bahkan dijual. Jadi, kerajinan nyaman menjual tas V, tas oval, tas bantal, tas laptop, clutch, pouch, dan juga tempat tisu. Kemudian yang ketiga yaitu channel. Melalui penggunaan channel yang tepat, kemudian akan dapat menyampaikan value proposition kepada customer segment. Untuk channel ini digunakan dengan cara mempromosikan langsung melalui sosial media yaitu Instagram. Kemudian yang keempat ada revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling penting di mana kerajinan nyaman ini bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis dan juga mengembangkan bisnis. Revenue streams kerajinan nyaman adalah penjualan produk-produk itu sendiri, di mana penjualan ini bisa dilakukan melalui online ataupun offline. Kemudian elemen yang kelima yaitu adalah key research. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Beberapa material dan alat yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan nyaman adalah tikar pandan, tisu dekopeg, benang, resleting, dan juga mesin jahit. Kemudian yang keenam ada customer relationship. Customer relationship merupakan elemen di mana kerajinan nyaman ini menjalin ikatan dengan pelanggannya. Agar pelanggan tidak mudah berpaling pada produk lain, kami memberikan beberapa relationship seperti mempromosikan dengan cara mengadakan diskon dan sale. Yang ketujuh yaitu key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas kerajinan nyaman yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah mendesain produk menggunakan tisu dekopeg. Kemudian yang ke-8 yaitu key partner. Key partner bertujuan untuk pengorganisasian aliran suatu produk kerajinan nyaman. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Beberapa partner kerajinan nyaman untuk memudahkan proses produksi yaitu bekerja sama dengan distributor tikar pandan, toko benang, toko resleting, dan juga toko kain. Kemudian untuk cost structure atau struktur pembiayaannya, yaitu dengan mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi kerajinan nyaman yaitu biaya jahit pada setiap produk-produk kerajinan nyaman dan juga biaya tisu dekopeg yang digunakan untuk mendesain produk. Nah, kemudian untuk bisnis plan-nya yang pertama yaitu nama bisnis kerajinan nyaman atau anyaman pandan. Kerajinan nyaman merupakan salah satu kerajinan tangan yang bisa dikatakan sebagai kerajinan tangan yang fashionable. Melihat di masa pandemi ini, banyak ibu-ibu yang memiliki waktu luang serta memiliki potensi atau bakat menganyam dan menjahit, maka dengan hal ini saya berniat untuk mengajak ibu-ibu tersebut untuk memberi pelatihan lebih lanjut untuk mengolah anyaman pandan menjadi barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, untuk lokasinya terletak di Jalan Anggrek Raya nomor 40 Perumnas, Amlapura, Karangasem, Bali. Kemudian untuk tujuan atau visi dan misi dari bisnis ini, yang pertama untuk visinya yaitu membuat anyaman pandan semakin digemari di banyak kalangan. Dan untuk misinya yang pertama menciptakan produk kerajinan pandan dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Dan yang kedua mengutamakan kepuasan konsumen dengan cara mengutamakan kualitas produk. Kemudian untuk analisa produk atau jasa, kerajinan nyaman ini merupakan produk handmade dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang mana sebelum diolah bahan yang digunakan melewati beberapa tahapan. Untuk target produksinya, dalam sebulan diproduksi sebanyak kurang lebih 90 pieces produk yang terdiri dari 20 pieces tas oval, 10 pieces tas V,
20 pieces clutch, 10 pieces tas laptop, 5 pieces tas bantal, dan juga 5 pieces tempat tisu. Yang keempat, target market bisnis. Pasar yang ditargetkan untuk kerajinan nyaman ini adalah wanita remaja hingga wanita dewasa. Selain beberapa target pasar tersebut, saat ini banyak ibu-ibu yang menggunakan kerajinan sebagai fashion. Jadi, para ibu-ibu tersebut sering mencari kerajinan untuk memenuhi kebutuhan tren fashion yang sesuai dengan busana yang mereka kenakan. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu strategi pemasaran yang digunakan. Pemasaran akan dilakukan secara online maupun offline, yang mana baik pemasaran secara online atau offline menggunakan sistem PO atau pre-order. Untuk pemasaran online dilakukan dengan membuka toko online di platform Instagram, mengingat kini berbagai kalangan sudah memiliki akun Instagram, sehingga akan lebih mudah bagi konsumen untuk menjangkau produk kerajinan nyaman ini. Kami membuat katalog model produk kerajinan yang akan dipasarkan, yang mana model-model yang dibuat ini disesuaikan dengan model yang sedang tren di masa ini. Konsumen bisa memesan tas sesuai dengan produk yang ada di katalog, ataupun memesan secara custom sesuai dengan keinginannya. Untuk mempromosikan produk, dilakukan dengan cara mengadakan diskon dan sale sewaktu-waktu. Nah, kemudian untuk analisa keuangannya, yang pertama yaitu fixed cost dengan uraian sebagai berikut, dan diperoleh perhitungan sebesar Rp7.525.000. Kemudian untuk variable cost dengan uraian sebagai berikut, diperoleh perhitungan sebesar Rp5.505.000. Kemudian untuk analisa HPP-nya sesuai dengan perhitungan berikut, dan diperoleh harga masing-masing, harga pokok produksi untuk masing-masing kerajinan, yaitu yang pertama ada seharga 83.500, yang kedua seharga 83.500, yang ketiga seharga 50.700, yang keempat seharga 57.700, kemudian yang kelima ada 73.500, kemudian untuk yang keenam ada 63.500, dan yang ketujuh ada 35.000. Dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar 20%, maka harga jual dari masing-masing produk, yaitu untuk tas oval seharga Rp100.000, untuk tas V seharga Rp100.000, untuk pouch seharga Rp60.000, untuk clutch seharga Rp65.000, untuk tas laptop seharga Rp80.000, untuk tas bantal seharga Rp70.000, dan untuk tempat tisu sebesar Rp40.000. Dengan harapan dalam sebulan terjual sebanyak 90 pieces barang, maka akan diperoleh sebesar Rp7.050.000 untuk pendapatannya. Nah, untuk break-even point adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Dari perhitungan di atas dapat dihitung rugi atau laba dalam satu bulan rata-rata, yaitu pendapatan dikurang dengan biaya produksi per bulan, yaitu sebesar Rp7.050.000 dikurang dengan Rp5.505.000, yaitu diperoleh sebesar Rp1.545.000. Nah, untuk perhitungan PIP-nya sendiri, yaitu modal dibagi dengan keuntungan. Untuk modal awal yang seperti pada tabel di atas, yaitu sebesar Rp13.030.000 dibagi dengan keuntungan sebesar Rp1.545.000, maka usaha atau bisnis ini akan balik modal kurang lebih selama 8,4 bulan atau selama 8 bulan. Baik, kemudian untuk sukses story, yaitu Igede Suryawan, pengusaha kerajinan batok kelapa. Sempat dirundung kegagalan usaha bertubi-tubi, tidak membuat Igede Suryawan patah semangat untuk mengadu peruntungan di berbagai dunia usaha. Beberapa usaha sudah ia lakoni sampai jatuh bangun dan akhirnya berganti-ganti jenis usaha. Mengaku bermodal dengkul dan semangat untuk memperbaiki nasib, akhirnya mengantarkan lelaki ini menjadi pebisnis kerajinan batok kelapa dan berbagai produk olahan kelapa. Pada tahun 1997, menjadi titik balik kehidupan lelaki asal Banjarangkan Klungkung, Bali ini untuk memulai usaha berbahan baku kelapa. Sebelumnya, ketika tamat SMA, lelaki ini sempat melakoni beberapa pekerjaan. Salah satunya
yakni sebagai peternak ayam. Sayang, usahanya gagal karena ayamnya banyak mati mendadak. Gagal menjadi peternak ayam, Suryawan masih beralih untuk memelihara bebek. Usaha bebek ini ia lakoni benar-benar dari nol, mulai dari penetasan hingga pembesaran. Namun sayangnya ketika memasuki usia siap jual, bebek-bebek yang ia miliki susah untuk dipasarkan. Permintaan konsumen terbilang minim sehingga Suryawan tidak ingin meneruskan lagi usaha memelihara bebek. Nah, kemudian untuk kisah awal merintis usaha, Gadis Suryawan awalnya diajak oleh adiknya untuk membuat kerajinan dari kelapa. Adiknya sudah mengawali usaha ini terlebih dahulu. Kemudian ia ikut untuk mengadu nasib. Bisa dikatakan pada tahun 1997, beliau memulai bisnis ini dengan modal dengkul karena buah kelapa masih amat murah, yang mana pada saat itu dengan harga Rp1.000 sudah mendapatkan 4 buah kelapa. Usahanya ini diberi merek Yandi Batok. Ketika mengawali usahanya, Suryawan kemudian membuat berbagai mangkok dari batok kelapa dan ditawarkan ke berbagai art shop di Kute. Ketika mulai ada pemesanan mangkok buah kelapa dari berbagai art shop, dia mengambil langkah untuk membuka kios kerajinan batok kelapa di Pasar Seni Sukawati. Selama 4 tahun, Suryawan menjadi penjual kerajinan batok kelapa, kemudian memutuskan membangun workshop sekaligus etalase untuk memajang barang-barang dengan membangun rumah di wilayah Desa Negari, Penjarangkan pada tahun 2004. Nah, kemudian untuk modal usahanya, modal pembangunan rumah sekaligus workshop ini didapatkan dari pinjaman bank, dengan harapan dapat dibayar dari omset berjualan kerajinan batok kelapa. Naas bertepatan ketika masa peminjaman cair saat itu, ada tingkat kunjungan wisatawan di Bali sedang drop dikarenakan ada peristiwa meledaknya bom di Kute. Namun untungnya ia masih memiliki pelanggan dari berbagai art shop di Kute dan pelanggan saat berjualan di Pasar Seni Sukawati. Satu lagi, ada pembeli dari Jepang yang rutin memesan. Pelanggan-pelanggan inilah yang membuat usahanya tidak gulung tikar. Kemudian untuk ekspor kerajinan batok kelapa sampai ke mancanegara, perlahan-lahan usaha Suryawan malah berkembang dan diminati banyak pembeli dari berbagai negara. Bahkan tidak hanya konsumen dari Jepang, ada juga pembeli dari Jerman dan Australia yang tertarik dan memesan kerajinan batok kelapa ini. Produk kerajinan yang tetap paling dicari adalah mangkok batok kelapa. Meski demikian, telah dikembangkan variasi produk dengan membuat tas, topeng, tempat lilin, hiasan dinding, dan belakangan ini dibuat boneka batok kelapa. Dalam sebulan, Suryawan membutuhkan sekitar 7.000 kelapa yang dipasok dari wilayah Bali. Kadang-kadang kalau harga kelapa di Bali melambung, maka Suryawan memesan dari Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Dibantu dengan 15 orang karyawan, usaha Suryawan kini mulai stabil dan memaksimalkan pembuatan kerajinan dan berbagai olahan makanan dari kelapa. Rata-rata omset yang didapatkan dalam sebulan mencapai 80 juta ribu rupiah. Suryawan amat mensyukuri perjalanan usahanya yang telah mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik. Berdekatan dengan adik sebagai mitra dalam memasarkan usaha pun menurut Suryawan makin merekatkan ikatan persaudaraan. Sama sekali tidak ada unsur persaingan, malah justru saling mendukung sehingga sama-sama maju. Berikut merupakan produk kerajinan dari batok kelapa yang dihasilkan oleh Suryawan, dan ini adalah sosok Suryawan. Baik, sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan LKM 7 terkait pengantar kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.